Sesi mengenali jalan-jalan kudus. Sesi ini membahas bagaimana kita meresponi Tuhan dengan lebih maksimal sesuai kecenderungan kepribadian kita. Salah satu referensi utama dari sesi ini adalah dari buku Sacred Pathways karangan Gary Thomas. Di buku ini, Gary Thomas menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Dalam bidang psikologi, Carl Jung mengembangkan 4 profil untuk menggambarkan tabiat manusia yang kemudian dirumuskan lagi oleh Isabel Briggs Myers dalam tes Myers-Briggs atau MBTI yang populer sekali. Saudara pun mungkin mengetahui tes ini, di mana di dalam tipologi kepribadian ini, kita mendekati realitas apakah sebagai seorang ekstrovert yang paling merasa kerasan dengan dunia sosial, atau sebagai seorang introvert yang lebih suka berdiam di dalam dunia batinia. Lalu yang kedua, kita menangkap atau mendapatkan informasi sebagai seorang indrawi yang menggunakan kelima indera, atau sebagai orang yang intuitif yang menggunakan intuisi dan imajinasi. Berikutnya, kita mengatur atau menata data sebagai seorang yang berpikir memakai logika, atau sebagai seorang perasa yang menata data menurut bagaimana hal itu mempengaruhi orang dan berkaitan dengan nilai-nilai manusiawi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menata realitas luar kita. Apakah sebagai seorang yang teratur, terstruktur, dan terkontrol, atau cenderung bersifat spontan, luas, dan tidak teratur. Karena ini bukan kelas psikologi, maka saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang tipologi kepribadian ini. Tapi poin saya adalah bahwa berangkat dari adanya perbedaan kecenderungan kepribadian ini, maka kemudian muncullah tipologi spiritualitas kontemporer yang antara lain dipopulerkan oleh Gary Thomas ini. Di sini, Gary membagi cara untuk meresponi Tuhan dalam 9 kecenderungan yang disebutnya sebagai Sacred Pathways atau jalan-jalan kudus. Kesembilan jalan itu adalah yang pertama, mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka dan disebut sebagai kaum naturalis. Lalu ada kaum indrawi, yaitu mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Kaum tradisional mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum asketis mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum aktivis mengasihi Allah melalui konfrontasi. Pemerhati mengasihi Allah dengan mengasihi dan merawat orang lain. Antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Intelektual mengasihi Allah melalui pikiran. Dan kontemplatif mengasihi Allah dengan pemujaan. Kebanyakan dari kita memiliki lebih dari satu kecenderungan. Tapi kita memiliki kecenderungan temperamen rohani utama ketika berelasi dengan Tuhan. Saudara nanti bisa mengisi tes kuesioner yang lembarannya sudah diberikan untuk mengetahui kecenderungan jalan kudus saudara. Baiklah, kita akan mulai. Jalan kudus pertama dihidupi oleh kaum naturalis, yaitu mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka. Bagi kaum naturalis, alam menolong untuk melihat Allah dengan lebih jelas dan untuk menariknya beristirahat di dalam Dia. Kaum naturalis pasti setuju sekali dengan Mazmur 19 ayat 2 yang mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mungkin reformator Martin Luther adalah seorang naturalis karena dia mengatakan, jika kita dapat memahami bagaimana biji gandum bertumbuh, maka kita akan mati dalam kekaguman. Karena itu, bagi kaum naturalis, ketika mereka bersaat teduh, mereka mudah sekali bosan ketika melakukannya di dalam ruangan. Tetapi mereka akan merasa bersemangat ketika melakukannya di tengah alam, di hutan, pegunungan, padang rumput, pohon-pohon, aliran sungai, langit terbuka, atau ketika melihat matahari terbenam di pantai. Karena itu, untuk mengembangkan jalan kudus kaum naturalis, maka mereka dapat misalnya berdoa sambil berjalan di antara berbagai pemandangan indah. Atau mereka dapat merencanakan untuk menginap di daerah pegunungan atau pantai setahun sekali
untuk retret tahunan pribadi. Mereka dapat secara rutin sengaja pergi ke alam terbuka untuk mojok khusus bersama Tuhan dengan berkemah di hutan atau di tepi pantai. Atau mereka pun dapat menciptakan suatu tempat teduh di kebun sendiri. Walaupun yang dimaksud kebun itu lebih berupa sebuah tempat sempit di pojok yang dikelilingi oleh pot-pot tanaman dari kaleng. Tapi itulah pojok surga bagi kaum naturalis. Setiap jalan itu ada lubang kejatuhannya jika fokusnya bukan lagi kepada Allah. Bagi kaum naturalis, lubang kejatuhannya adalah memberhalakan alam. Karena itu, kaum naturalis perlu ingat bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikianlah penjelasan mengenai kaum naturalis. Apakah jalan-jalan kudus ini bisa berubah dalam diri seseorang? Menurut saya, hal ini cenderung menetap, seperti halnya kepribadian kita. Tetapi kita dapat mencoba berbagai cara untuk berelasi dengan Tuhan, yang bukan kecenderungan kita untuk memperkaya dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan dan diri. Pertanyaan reflektif penting yang perlu diperhatikan jika jiwa kita dianalogikan sebagai kebun bunga. Apakah saya sudah merawat kebun bunga jiwa saya dengan baik? Untuk itu, kita perlu meluangkan waktu untuk mengevaluasi kehidupan ibadah pribadi. Apa yang membuat kita bergairah, bosan, merasa terbebani, atau justru merasa sangat terberkati sehingga mudah menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita tahu apa yang jadi kecenderungan diri kita, kita pun tidak akan mudah menghakimi mereka yang berbeda dari kita, atau merasa terintimidasi karena kita berbeda dari orang lain. Demikianlah sesi mengenali jalan-jalan kudus ini. Semoga Anda bisa lebih tercerahkan dan terberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.